Mirsa datang ke rumah Reza dan Aurel menyambutnya dengan bahagia. Mirsa berada di rumah Reza sampai Aurel tertidur. Reza sangat senang dan berterima kasih karena Mirsa meluangkan waktunya untuk menemani Aurel malam ini hingga dia tertidur. Pasti dia lagi mimpi indah, soalnya hari ini udah ketemu sama tante cantiknya. Reza benar-benar bahagia. Aurel pasti mimpi indah karena telah bertemu dengan tante cantik kesayangannya. Mirsa mengatakan bahwa dia juga bahagia bisa bertemu dengan Aurel. Makasih ya, kamu udah bikin Aurel bahagia. Besok dia akan datang lagi untuk mengantarkan Aurel pergi ke sekolah. Reza sangat senang mendengarnya. Kamu harus secepatnya tuh resign dari kantor. Ketika hendak pulang, Mirsa kembali mendengar tentang video rekaman kecelakaan Akira. Kali ini Mirsa mendengarnya dari mulut Sarah dengan seseorang di telepon. Dan kamu harus cari alasan biar Reza itu gak curiga sama kita. Sayangnya ketika hendak menguping, Mirsa ditabrak oleh Biida sehingga Sarah mendengar kedatangan Mirsa. Mirsa gagal lagi mengetahui bahwa Sarah lah sebenarnya yang telah menabrak Akira karena Sarah buru-buru menutup teleponnya. Satu-satunya anak kandung aku cuma Kenzo. Radit sangat merindukan Akira. Dia memandangi foto-foto Akira untuk melepaskan rasa rindunya. Kini dia tidak akan punya anak lagi karena Karina tidak sanggup memberinya anak. Radit mulai memikirkan Kenzo. Saat ini anak kandungnya hanyalah Kenzo. Radit mulai goyah apakah dia akan menerima tawaran Sarah untuk menyematkan namanya di akte kelahiran Kenzo. Dan itu berarti dia harus menikahi Sarah. Bu Nurma mendengar ucapan Radit. Dia sangat marah karena Radit terlihat mulai goyah. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah setuju kalau sampai Radit menikah dengan Sarah. Papa baru aja transfer 3 miliar ke rekening Mirsa. Karina menemukan selembar dokumen yang menyatakan bahwa Pak Pramana telah mentransfer uang sebesar 3 miliar pada Mirsa. Betapa semakin kesalnya Karina pada papanya dan juga Mirsa. Karina merasa sedikit demi sedikit Mirsa telah memoroti papanya. Karina juga marah karena papanya kini selalu berada di pihak Mirsa. Padahal sudah jelas-jelas Karina merobek-robek surat hibah wasiat dari Pak Pramana untuk Mirsa. Karina juga melabrak Bu Desi yang hendak rujuk dengan papanya. Tetapi tetap saja papanya nekat memberikan hartanya untuk Mirsa. Karina tidak akan pernah tinggal diam. Sampai kapanpun dia tidak akan rela berbagi kasih sayang papanya dan juga berbagi harta warisan papanya dengan Mirsa. Karina akan kembali melabrak Mirsa. Kamu harus duduk makanya, biar nggak ada beban di kaki kamu yang jebol. Felisa terjatuh di kamar mandi. Mendengar teriakannya, Reza pun datang untuk menolongnya. Reza membantu Felisa berjalan ke arah tempat tidur. Duduk. Felisa masih menggunakan baju mandi saat itu. Felisa sangat bahagia karena Reza masih begitu perhatian padanya. Padahal Reza hanya memperhatikan Felisa sebagaimana layaknya seorang kakak pada adiknya. Tetapi tetap saja Felisa merasa senang. Mirsa datang untuk mengantarkan Aurel pergi ke sekolah. Dia syok begitu melewati kamar Felisa. Tante cantik. Dia melihat Reza berada di kamar itu dengan Felisa yang memakai pakaian mandi. Hati Mirsa kembali seperti dicabik-cabik. Rasanya begitu sakit dan perih. Tak lama kemudian Aurel yang sudah bersiap-siap untuk pergi ke sekolah merasa girang dengan kedatangan Mirsa. Dia pun berteriak memanggil tante cantik. Mendengar suara Aurel, Reza dan Felisa terkejut. Apalagi setelah melihat Mirsa berada di depan pintu kamar Felisa dengan wajah menahan tangis. Reza tidak ingin Mirsa salah paham dengan apa yang dilihatnya. Dan Mirsa masih berusaha untuk percaya pada Reza bahwa Reza pasti masih setia hanya kepadanya.